Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Puji Tuhan, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua jemaat Tuhan. Dan juga kami ucapkan selamat beribadah untuk kita semua, baik kita yang hadir pada pagi hari ini maupun jemaat yang masih mengikuti ibadah siaran langsung dari gereja yang berada di rumah masing-masing. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak terbatas akan melawat kita semua. Tuhan Yesus hadir di sini, Tuhan Yesus hadir di semua tempat-tempat ibadah, baik di rumah-rumah jemaat semua. Amin. Haleluya. Kita rindu hari ini, kita bersepakat, sehati, sepikir hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita rindu Tuhan Yesus menikmati pujian dan penyembahan hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian, Yesus sungguh baik. Haleluya. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Amin. Haleluya. Namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari awal, Yesus kau sungguh baik. Haleluya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Haleluya. Yesus kau sungguh baik. Haleluya. Terima pujian kami Tuhan. Haleluya. Ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, senang dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, haleluya, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, haleluya, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima semua pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Yesus, kau sungguh baik. Tuhan Yesus, kau sangat baik. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang mulia. Kami hormat akan Tuhan. Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang setia. Engkau Tuhan Yesus yang mulia. Haleluya. Tuhan Yesus Allah kami yang besar. Allah kami yang ajaib. Allah kami yang dahsyat. Yesus, haleluya. Terima kasih. Hosana bagimu. Hosana bagimu. Hosana bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Dimuliakan namamu Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. 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 Dimuliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Dimuliakan. Haleluya. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan,
layak disembah, layak diagungkan. Kami bersyukur pagi ini kami ada di sini berkumpul bersama-sama untuk berbakti kepadamu, dan kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan siap untuk memberkati kami, memberkati hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Semua diberkati oleh Tuhan. Siaplah hati kami untuk memuji Tuhan dengan mengucap syukur, seraya menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Karena Yesusku luar biasa, karena Tuhan Yesus luar biasa, karena Tuhan Yesus dahsyat, saudara dan saya masih ada pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan karena Tuhan masih ingin menikmati pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Mari kita katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, 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 Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Glory, glory. Amin. 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 Yesusku luar biasa. Luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Glory, glory. Amin. 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 Haleluya. Amin. Glory, glory. Amin. 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 Nama Yesus heranlah. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari Nama Yesus heranlah. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari Nama Yesus heranlah. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita masih mau memuliakan Tuhan. Masih banyak lagu yang saya persiapkan untuk memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Maju saja.
saja. Maju, maju saja, Tuhan selalu serta. Adu satu kali salib digantikan mahkota. Majulah jalan ke sorga. Majulah jalan ke surga. Mari majulah, Yesus namanya berserah. Lebih manis rasanya. Majulah jalan ke surga. Tambah hari majulah, Yesus namanya berserah. Lebih manis rasanya. Majulah jalan ke surga. Tambah hari majulah, Yesus namanya beserta. Lebih manis rasanya. Yesus namanya beserta. Lebih manis rasanya. Yesus namanya beserta. Lebih manis rasanya. Haleluya. Yesus selamanya beserta. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus selamanya beserta. Amin. Oh haleluya. Masih mau memuliakan Tuhan? Haleluya. Sebenarnya kemarin saya ada persiapkan 7 lagu. Tapi ketika saya kirimkan istri saya, mamanya Iki bilang, mungkin terlalu banyak, Mak. Pak, saya bilang kalau begitu kurangi 1. Jadi 6. Jadi kita masih memuliakan Tuhan. Masih ada 1 lagu. Haleluya. Tak ada yang sama seperti Yesus. Amin. Haleluya. Tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Haleluya. Yang yakin bahwa tak ada sama seperti Yesus, saya ajak bangkit berdiri. Haleluya. Tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesuslah. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebutuhan kita. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Haleluya. Bahwa dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada sukacita. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan.
ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Kita akan dari awal. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, Nama Yesus nama Yesus berkuasa. Nama Yesus yang Haleluya. sembuhkanku. Haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus, Haleluya. nama Yesus, Haleluya. nama Yesus yang sembuh. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Sekali lagi, nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, Haleluya. nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Kami persilakan kepada Bapak Gembala atau hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, Haleluya. Nama Yesus yang pulihkanku. Saudara, saya tidak tahu pergumulan apa yang saya alami pada pagi hari.
engkau datang dengan sakit penyakit pada pagi hari ini. Angkat tanganmu, tangan kirimu, engkau taruh pada bagian tubuh yang sakit. Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia Allah yang menyembuhkan saya dan saudara. Haleluya. Manusia tidak punya kuasa, siapapun tidak punya kuasa. Hanya Tuhan yang punya kuasa untuk memulihkan saya dan saudara. Sambil saudara nyanyikan pujian ini, angkat iman saudara, angkat hati saudara. Katakan, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuh. Dalam nama Yesus engkau sembuh. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Thank you Lord. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuh. Amin. Sembuh. Kami terima kesembuhan itu Tuhan. Kami terima pemulihan itu dalam nama Yesus. Ya Tuhan, nama Yesus. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini keyakinan kami Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kami ketika kami percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang berkuasa itu. Nama yang memulihkan kami. Nama yang menyembuhkan kami. Nama yang memberkati kami. Nama yang meluputkan kami dari kesukaran kesulitan yang ada. Terima kasih Tuhan. Karena pagi hari ini Bapa, kami masih tetap beriman, percaya kepada Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami. Ini adalah anugerah yang terbesar. Anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat pujian penyembahan yang telah kami naikkan. Biar itu menjadi korban dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami sama-sama akan diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengubahkan kami, memulihkan kami, menjawab setiap pergumulan-pergumulan kami. Atau menegur ketika kami berdosa. Sehingga akan mengubahkan setiap kami menjadi pribadi-pribadi, anak-anak yang bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Baik jemaat-Mu yang ada di rumah, baik jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami sama-sama akan diberkati dalam ibadah kami pagi hari ini. Lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali saya ucapkan selamat pagi kepada kita semua. Seberapa banyak jemaat yang diperkenankan Tuhan untuk ibadah, baik ibadah di dalam ruangan ini, di gereja ini, maupun jemaat yang beribadah di rumah masing-masing.
ada Tuhan yang menilik setiap keberadaan kita. Mari sama-sama kita akan melihat pembacaan kita dalam 2 Raja-Raja pasal 18. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13 mulai. Dua Raja-Raja pasal 18 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya dan kita perhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubuh di negeri Yehuda lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikannya lah semuanya kepada Raja Asyur. Saudara, tentunya kita tahu ya, kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan ketika kita mungkin rajin membaca firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman ini bukan sesuatu yang baru lagi bagi kita. Di mana Hizkia Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Sanherib ini adalah Raja Yehuda ya, yang memerintah. Dia berumur 25 tahun. Itu ada di dalam pasal 18 ayat 8, berumur 25 tahun. Ayatnya yang kedua ya. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Saudara, berapa waktu yang lalu deh, bulan 3 ya, awal bulan 3, itu pun masih sampai sekarang yang masih kita diberikan apa ya oleh pemerintah kita. Meskipun ada new normal ya, tapi kalau memang masih bisa bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah. Hizkia dan orang-orang Yehuda pada masa itu, mereka dalam rumah bukan karena corona, tapi karena mereka dikepung, kuasai, mereka dijajah oleh Sanherib Raja Asyur. Kurang lebih 10 tahun mereka dijajah. Dalam hal ini kota mereka Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Tentunya saudara bisa tahu, bisa mengetahui ketika seseorang atau ketika satu bangsa itu dikepung, dikuasai oleh bangsa yang lebih besar daripada bangsa itu. Tentunya semuanya pasti terbatas dalam segala hal. Mereka dikurung,
Mereka dikepung, mereka dikuasai dan tidak dapat berbuat banyak, tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya dalam ayat pembacaan kita tadi ya, dalam tahun ke-14 pemerintahan daripada Hizkia. Dalam tahun ke-14 pemerintahan Hizkia, ayat 14 dikatakan, ayat 13, dalam tahun ke-14 zaman Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu di negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Tentunya ketika seseorang dikepung, seseorang dikuasai, ya, beberapa waktu yang lama, apa berbulan kah atau tahunan dikepung, dikuasai. Kadang kita berpikir, kira-kira apa yang saya bisa buat supaya engkau pergi, engkau jangan kepung aku, engkau jangan kuasai aku lagi. Sebutkan nih satu-satu apa yang kau mau. Kadang-kala kita berpikir demikian. Dan Hizkia berpikir, saking beratnya, saking lamanya mereka menguasai, mengepung Raja Asyur. Hizkia menyuruh utusan menyampaikan kepada Raja Asyur, aku telah berbuat dosa. Ini terkadang kita keluarkan kata-kata seperti ini. Apa salahku? Apa dosaku? Kenapa kau lakukan ini kepada saya? Ya. Itu yang diucapkan oleh Hizkia. Apa yang saya bisa berikan kepadamu? Istilahnya ini sebagai, ya, bukan sogo tapi bagaimana supaya Asyur pergi meninggalkan Yehuda, Hizkia dan rakyatnya pada masa itu. Ayat 14 dikatakan, kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Ini sangat banyak. Hizkia tidak punya. Akhirnya diambil dalam bait Allah pada masa itu. Bait Allah Salomo dibangun begitu megah. Terbuat dari perak, terbuat dari emas, semuanya. Kemudian diambil cungkil satu-satu, satu-satu diambillah dan diberikan kepada Asyur. Tapi apa yang dilakukan oleh Asyur? Ayat 17, mari kita lihat. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raya Raja pada padang tukang teko penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna panitra negara, serta Yoah bin Asaf bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Sudah diberikan 300 talenta perak, 30 talenta emas sudah diberikan. Tapi tidak cukup bagi Raja Asyur. Dia utusannya Raja Agung. Ya.
panglima kepala istana menyuruh dan juru minuman agung dari Lakis, Raja Hizkia dia suruh ya, menghadap Raja Hizkia. Mereka berteriak-teriak, keluarlah pembantu daripada Hizkia. Mereka berkata, ya ini perkataan daripada utusan daripada Raja Asyur Sanherib. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Artinya apa? Mereka bertanya kepada Hizkia, siapakah, kepada siapakah kamu percaya? Kepercayaan macam apakah yang kau pegang? Saudara, ini satu pernyataan kesombongan, keangkuhan yang dimiliki oleh Raja Asyur. Sebab ini pesan daripada Raja Asyur disampaikan kepada Hizkia. Kalau kita baca seterusnya, mari. Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang. Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Jadi ada satu kekuasaan yang menguasai dulu. Ada kekuasaan yang kuat saat itu adalah Mesir. Setelah itu Mesir dikalahkan, dijatuhkan, dan digantikan oleh Asyur. Setelah Asyur kalah, muncul satu kerajaan lagi, Babel. Seterusnya saling mengalahkan, saling menjatuhkan, ya. Dan ini saat itu Israel sedang dikuasai oleh Asyur. Dan apabila ayat 22, dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem di depan mesbah yang di Yerusalem ini, kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Ini tantangan. Aku akan memberikan 2000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Mereka sombong, angku. Saya berikan kuda. Cari penunggang panglima yang gagah perkasa kepadamu. Sanggupkah mampu melawan panglima tuanku yang paling kecil? Ini kesombongan, keangkuhan. Selanjutnya, bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda? Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri ini dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkia, Sebna dan Yoa kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Jadi saat itu mereka, rakyat juga melihat. Ya, rakyat melihat. Sebna Yoa menyuruh, berkata kepada utusan Asyur, tidak usah mau kau berkata dalam bahasa Yehuda. Cukup dalam bahasa Aram saja, sampaikan apa yang kalian mau sampaikan. Tapi apa yang dikatakan oleh utusan Raja Asyur. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka,
Adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanku atau kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan aku? Ini satu penghinaan kepada umat Tuhan. Kepada Hizkia. Saya diutus bukan hanya untuk pesan ini, bukan hanya disampaikan kepada Hizkia dan kepada panglima-panglimanya. Tapi pesan ini harus disampaikan kepada seluruh Yehuda supaya mereka tahu. Siapa itu? Sanherib, Raja Asyur. Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berseru ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung Raja Asyur. Beginilah kata Raja. Janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Ini pesan yang disampaikan oleh Panglima Asyur. Jangan Hizkia mempengaruhi kamu. Tidak ada yang dapat melepaskan kalian dari tanganku, dari kekuasaanku. Beginilah kata Raja. Janganlah Hizkia memperdayakan kamu sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia sebab beginilah kata Raja Asyur. Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Ini janji yang diberikan oleh Raja Asyur. Tidak usah berharap kepada Tuhan. Jangan dengarkan Hizkia. Tidak usah berseru kepada Tuhan. Serahkan dirimu kepada kami. Kalau kamu serahkan dirimu kepada kami, kamu akan makan enak. Ada anggur. Kamu akan minum dari sumurmu. Kamu akan nikmati hal-hal yang indah, hal-hal yang enak. Kalau kamu menyerahkan diri kepada Asyur. Saudara, ini tantangan orang-orang percaya. Banyak kali tawaran-tawaran ini datang kepada kita. Tidak usah berharap sama Tuhan. Tidak usah percaya sama Tuhan. Datang mau ke ini. Saya kasih kau anggur. Tanda kutip. Saya kasih kau sumur. Haleluya. Selanjutnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini. Suatu negeri yang bergandum dan berair anggur. Suatu negeri yang berroti, berkebun anggur. Suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Ini perkataan pengharapan dari Hizkia. Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan melepaskan kita. Tapi dari pihak Asyur berkata, tidak usah dengarkan itu, jangan berharap. Tidak usah dengarkan Hizkia, jangan berseru kepada Tuhan. Datang saja kepadaku. Aku akan bawa kamu. Wah, luar biasa janji-janji daripada Asyur ya. Wah, enak sekali. Aku akan membawa kamu suatu negeri yang bergandum, berair anggur. Wow. Suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Kira-kira tawaran ini kalau datang kepada kita, terpengaruh tidak kita? Kalau orang yang tidak punya komitmen dengan Tuhan, pasti terpengaruh.
Kalau orang yang setengah-setengah ikut Tuhan, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, janji-janji seperti ini. Oke. Halo? Wah, ini janji yang enak sekali didengar dari telinga kita. Ayat 33, apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Nah ini. Apakah pernah Allah-Allah dari bangsa-bangsa sanggup melepaskan mereka dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Separwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Ini kesombongan, keangkuhan yang dimiliki oleh Sanherib, Raja Asyur. Siapakah para Allah yang sanggup melepaskan musuh-musuhku daripada tanganku, Asyur? Di manakah raja negeri Arpaksad, raja negeri Allah negeri Arpad, Hamat, Separwaim dan lain sebagainya? Di manakah Allah mereka? Sanggupkah mereka melepaskan mereka dari tangan kami, Raja Asyur? Tidak ada. Memang kekuasaan Asyur itu luar biasa. Mereka mengalahkan Hamat, mereka mengalahkan Mesir, mereka mengalahkan Sefarwaim, mereka mengalahkan termasuk Yehuda, Israel, kerajaan Israel pada masa itu. Israel terbagi dua setelah Salomo meninggal, Salomo mati, anaknya menggantikan dia. Zaman itu terjadi perpecahan. Ada kerajaan Israel, ada kerajaan Yehuda. Israel karena tidak taat kepada Tuhan, akhirnya mereka dijajah oleh Asyur. Dijajah oleh Asyur. Dan Asyur mau menjajah juga kerajaan Yehuda zaman Hizkia. Mereka hanya mengepung. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Asyur tadi ya. Utusan Raja Asyur. Tidak ada yang dapat melepaskan. Allah-Allah lain tidak sanggup untuk bangsanya dari tangan kami. Ayat 36. Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja bunyinya, janganlah kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkiah kepada kepala istana dan Sebna panitera negara dan Yoa bin Asa bendahara negara menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung. Saudara, apa yang ingin saya sampaikan pada kita pada pagi hari ini? Aplikasinya kepada kita. Dalam 1 Petrus berkata, pasal 5 ya, 1 Petrus pasal 5. Ayatnya yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis sedang berjalan-jalan. Iblis sedang beredar-edar, mengaum-ngaum. Iblis bisa pakai siapa saja.
termasuk iblis pakai Sanherib untuk melemahkan, menjatuhkan iman orang-orang Yehuda. Menjatuhkan semangat orang-orang Yehuda, termasuk Hizkia. Itu tujuan iblis. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, pencuri iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu tujuan iblis datang. Mencuri iman kita, mencuri perhatian kita daripada Yesus. Mencuri konsentrasi kita. Mencuri pengharapan kita. Sanherib dipakai oleh iblis. Tidak ada yang sanggup melepaskan. Tidak ada Allah yang sanggup melepaskan dari tangan kami Asyur. Kesombongan, keangkuhan. Saudara, ini sedang terjadi di hari-hari ini. Tuhan. Iblis sedang memakai orang-orang seperti ini untuk melemahkan orang-orang percaya, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Memberikan janji-janji yang enak di telinga. Aku akan berikan air anggur. Aku akan berikan ini, berikan itu, berikan. Semuanya janji-janji. Padahal kita tidak tahu. Ternyata itu ada jebakan iblis di balik semua itu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Mari kita baca ayat 19. Pasal 19. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliakim kepala istana, Sebna panitia negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk, tapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Hizkia takut. Dikoyakkannya pakaiannya, dia berselubungkan kain, dia masuk ke dalam rumah Tuhan. Dia suruh utusannya pergi sampaikan kepada Yesaya, Nabi Tuhan pada masa itu. Sampaikan perkataan-perkataan yang disampaikan oleh utusan Raja minum agung tadi. Sampaikan kepada Yesaya. Sampaikanlah semuanya kepada Yesaya. Yesaya berkata, jangan takut. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Haleluya. Saya mau katakan pagi hari ini, pesan Tuhan kepada kita, jangan takut. Jangan takut.
Jangan takut. Banyak orang menghujat nama Tuhan. Allahmu tidak sanggup untuk menolongmu. Tuhanmu tidak sanggup membela engkau. Firman Tuhan datang seperti yang Nabi Yesaya sampaikan. Jangan takut terhadap perkataan Raja Asyur. Haleluya. Ayat 14. Ayat 8 ya. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawan Libnah. Sebab sudah didengarnya bahwa Raja telah berangkat ke Lakis. Dalam pada itu Raja mendengar tentang Tirhaka Raja Ethiopia. Berita yang demikian, sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan mereka. Maka disuruhnya kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Rezef dan Bani Eden yang ditelasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Separwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukan Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Haleluya. Utusan-utusan Raja Asyur datang bawa surat. Isinya seperti yang tadi ya. Hizkia masuk ke dalam bait Allah. Dia bentangkan surat itu di hadapan tabut Allah. Dia berdoa kepada Tuhan, bermohon kepada Allah. Saudara, satu kebenaran dalam Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sama seperti Hizkia menyerahkan pergumulannya, surat yang dibawa oleh utusan-utusan untuk menghujat Allah yang hidup. Tapi surat itu dia bawa kepada Tuhan. Dia minta penyertaan Allah. Dia minta pembelaan Allah. Dia minta biarlah tangan Tuhan yang akan menolong Hizkia dan orang-orang Yehuda. Saudara, singkat cerita,
pasal 19 ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara, pembelaan Tuhan. Yehuda tidak berperang melawan Sanherib Raja Asyur. Tapi Tuhan pakai malaikat utusan Allah. Alkitab katakan, malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnya 185.000 orang Asyur. Saudara, Allah yang berperang ganti kita. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Serahkan. Sama seperti Hizkia datang berdoa, sujud di hadapan tahta Tuhan, membawa pergumulannya kepada Tuhan. Dia tidak andalkan pikirannya, dia tidak andalkan logikanya, dia tidak andalkan kekuatannya, tapi dia andalkan Tuhan. Dia andalkan raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Malaikat Tuhan berperang ganti Hizkia dan orang-orang Yehuda. Mengalahkan 185.000 Asyur, Raja Asyur. Melihat hal itu, Sanherib pulang. Dia ke Niniwe. Dia sedang duduk menyembah di kuil Nisrok. Sedang duduk beribadah menyembah kepada dewanya. Anak-anaknya datang tikam dia, bunuh dia. Aduh. Haleluya. Kita ini biji mata Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Mari ketika kita percaya bahwa Allah di pihak kita, ikutilah apa kata Tuhan, apa pesan-pesan Tuhan, lakukan apa kehendaknya, maka kita akan melihat pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita tidak langsung turun tangan, tapi Tuhan yang turun tangan untuk menolong umat-umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Saya persilakan kepada hamba Tuhan, Ibu Gloria, bersama dengan bapaknya Eki, Pak Otniel, untuk membantu, untuk membagikan perjamuan Tuhan. Puji Tuhan, salibnya selamanya mulia. Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Dia berperang ganti saya. Dia setia, dia taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Salibnya, mari kita bangkit berdiri. Salibnya, terima kasih Tuhan. Selama pulih yang dosaku disucikan. Oh
berdiri 3 salib. Satu kiri, satu kanan. Dan di tengah-tengah ada salib. Dan yang tersalib di tengah adalah Yesus. Perkataan terakhir dari Yesus, sudah genap. Rencana keselamatan bagi manusia dengan korban Kristus disalib. Apa yang harus saya dan kekasih buat? Ayat mengatakan, lakukanlah apa yang Ia katakan kepada kita. Lakukanlah firman yang kita baca, lakukanlah firman yang kita dengar. Karena ketika kita melakukan firman-Nya, berarti kita taat dan dengar-dengaran kepadanya. Dan setiap kita yang melakukan firman-Nya, berkenan di hati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini oleh anugerah Tuhan, kita akan menikmati perjamuan kudus. Kita akan makan roti dan minum anggur, yang adalah lambang daripada tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkannya bagi kita. Dan darahnya yang kudus sudah tercurah di atas Golgota. Sekali lagi kita nyanyikan ini nyanyian. Dan sebentar akan mendapatkan pelayanan perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau rela menjadi korban bagi kami. Sehingga setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena oleh pengorbananmu ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, dan oleh anugerah-Mu sajalah kami sudah percaya kepadamu. Sebab itu Tuhan, kami mengucap pengorbanan-Mu. Dan saat ini Tuhan, di dalam ibadah ini kami akan menikmati perjamuan kudus. Kami akan makan daripada roti dan minum daripada anggur adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kiranya memberkati acara perjamuan kudus ini. Sehingga perjamuan kudus yang kami laksanakan pada hari ini, dan setiap kami yang makan daripada roti dan minum daripada anggur adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu, mendatangkan berkat bagi setiap kami. Tuhan, memberkati roti dan anggur ini, memberkatinya dan menjadi berkat bagi kami ketika kami menikmatinya. Kami mengucap syukur, kami akan makan dan minum daripada perjamuan kudus pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kekasih jemaat, silakan duduk dan akan mendapatkan pelayanan dari hamba-hamba Tuhan yang sudah dipercayakan untuk pelayanan. Sementara kita nyanyikan jalan serta Yesus setiap langkah.
Jalan serta Yesus setia. Kami persilakan jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Jalan serta Yesus setiap langkah. Tuhan merasa cintanya Allah. Amin, amin. Mengapa bersusah Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Sebelum kita makan perjamuan suci pada hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang ada kaitannya dengan perjamuan suci. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat roti, kita nyanyikanlah salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kami mengucap syukur buat pengorbananmu Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk makan daripada tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkannya. Dan minum daripada darahmu yang kudus yang tercurah. Untuk menyucikan kami dari segala aib dan celah kami. Kami mengucap syukur. Kami makan tubuhmu bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah makan daripada tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan. Dan saatnya kami akan minum daripada darahmu yang kudus. Yang telah tercurah. Untuk menyucikan kami dari segala keaiban kami. Kami bersyukurkan di Kau. Kami minum darahmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Haleluya. Sementara kita akan siap membawa korban persembahan kita. Dan kita akan akhiri perjamuan suci ini dengan menyanyi. Jalan serta Yesus setiap langkah. Jalan serta Yesus. Menjadi korban tebusan bagi kami, sehingga kami yang percaya kepadamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukurkan di Kau Tuhan. Kami sudah menikmati perjamuan kudus pada saat ini, dan saatnya Tuhan kami akan membawa korban persembahan kami. Tuhan, tidak seluruh jemaat yang ada,
Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir. Bahkan yang tidak sempat hadir karena satu dan lain hal. Tuhan memberkati kami semua, memimpin kami semua kepada seluruh kebenaran, menyongsong kedatangan-Mu pada kali yang kedua yang tidak lama lagi. Kami bersyukurkan Tuhan. Bahkan kami mengakhiri akan perjamuan kudus dan membawa korban persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Kita siap membawa korban persembahan kita. Kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Berkati malam aku diberkati.
Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan jadwal kegiatan sepekan hari Senin sampai hari Kamis belum ada kegiatan. Hari Jumat doa dan puasa tetap berjalan di rumah masing-masing. Hari Sabtu ada latihan ibadah raya pertama pada pukul 19 WITA. Kemudian hari Minggu ada ibadah raya pertama, ibadah raya pada jam 9. Kemudian pelayan untuk ibadah raya hari Minggu 19 Juli 2020, pemimpin pujian Ibu Suri Tombi, pemain musik oleh tim musik, singers Ibu Yosepina Redi, Ibu Yeni Situmeang, pemain rebana Clara, Tirsa, Gebi, Lisa, operator Jelita, kolektan Ibu Sumarni Muntuan dan Ibu Mulawati Amba, aser Bapak Ibu Ignatius Ismai. Demikian kegiatan sepekan dan pelayan-pelayan hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan kembali kepada ya, puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan, simpatisan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih buat jemaat yang masih setia menyaksikan live streaming ibadah di rumah. Ikut protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, pakai masker. Kiranya Tuhan akan menolong kita dan menghindarkan kita dari virus yang sedang beredar, yang sedang ada di dunia ini. Puji Tuhan, mari kita berdiri. Ya, ada pesan dari Opa. Ya. Ayat mengatakan segala sesuatu akan berakhir, termasuk corona. Amin. Ini firman Tuhan. Segala sesuatu akan berakhir, termasuk corona. Dan ini merupakan sesuatu tantangan bagi kita. Sejauh mana kita menghadapi corona ini. Tuhan izinkan ini corona. Tentunya juga untuk melihat sejauh mana hati kita, pikiran kita, pendirian kita, kepada siapa kita harap. Ada nyanyi yang katakan, pandang terus padanya. Siapa kita pandang? Kita tidak melihat kasat mata, secara kasat mata Yesus. Tetapi dengan iman dan percaya, kita percaya kepada Yesus bahwa Dia yang bersabda, aku tidak meninggalkan kamu piatu. Aku menyertai kamu terus menerus sampai kepada akhir zaman. Sampai berapa lama pun dunia ini ada, tetap Yesus menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu nyanyian tempo dulu. Ku berbahagia. Ada haleluya. haleluya. Ku berbahagia. Haleluya. Ku berbahagia.
diberkati oleh Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat, rahmat dan anugerah daripada pihak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perantaraan Roh-Nya yang kudus, menyertai keluar masuknya kita, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua yang percaya kepadanya, masuk di dalam kemuliaannya untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Seluruh kekasih jemaat berkata bersama, amin. Haleluya. Selamat tengah hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.